Shalom God Lovers, puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bangun dengan kesehatan, dengan segala hal yang ada di dalam hidup kita. Percaya itu semua karena Tuhan. Mari bangun saat teduh kita hari ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak terselami pikiranku, tak terukur
Shalom, God Lover. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Aliudin. Saya menyapa Anda, salam sehat, kuat selalu. Hari ini saya akan membawa renungan singkat tentang jangan takut. Karena ketakutan bisa terjadi kepada semua orang, setiap orang dimanapun berada. Karena ketakutan itu membuat orang bisa berpikir salah, bisa berpikir negatif, dan bisa melakukan hal yang negatif dikarenakan ketakutan. Hari ini saya akan membawa pesan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara kekasih dalam Kristus, ini malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf waktu dia mempertimbangkan karena calon istrinya itu ya yang sudah ditunangkan tiba-tiba mengandung dari Roh Kudus. Dikatakan Yusuf ini orang yang tulus hatinya dan dia mempertimbangkan dengan diam-diam. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan banyak orang. Karena kenapa? Karena dia takut. Dia berpikir dia belum menjalin hubungan suami istri, tiba-tiba tunangannya itu mengandung. Lihat, dia berpikir negatif kali ini. Dia berpikir negatif dalam rencana pikirannya. Tiba-tiba malaikat Tuhan mengatakan, "Jangan takut." Sebenarnya saudara kekasih dalam Kristus, dalam pikirannya dia itu ya sah saja dia berpikir seperti itu. Terkadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita takut ekonomi kita, rumah tangga kita, ke depan bagaimana dalam hidup kita, yang sebenarnya belum tentu terjadi, belum tentu kita alami, belum tentu kita akan hadapi seperti yang kita risaukan, yang kita takutkan itu. Tetapi kita sudah mengklaimnya dan kita sudah mengancang-ancang dalam pikiran rencana kita. Tapi hari ini malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, jangan takut. Waktu malaikat Tuhan juga berbicara kepada Maria, ya dikatakan jangan takut. Dia berbicara kepada para gembala, jangan takut. Diawali dengan jangan takut. Untuk itu saudara kekasih dalam Kristus, saya tidak tahu apa yang kau alami, apa yang kau jalani di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Seiring kita masih hidup, denyut nafas kita masih kita dapat rasakan. Marilah pesan hari ini untuk kita tidak takut, jalani penuh sukacita, penuh keyakinan, jalani bersama dengan Tuhan. Ini yang dialami oleh Yusuf. Dia jalani, dia percaya, dia mengandalkan Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, tentunya tantangan, belum orang mencemooh, tapi dikatakan jangan takut. Karena ini malaikat Tuhan berbicara, Tuhan yang berbicara. Kadang-kadang Tuhan juga berbicara kepada kita lewat masalah kita, mungkin lewat situasi keadaan di dalam kehidupan kita, lewat mimpi. Karena Tuhan itu berbicara kepada banyak orang lewat mimpi, lewat masalah, lewat sakit penyakit. Ya, terkadang saudara kekasih dalam Kristus, sekali lagi belum tentu kita
hadapi. Belum tentu kita akan alami seperti yang kita pikirkan, yang seperti kita bayangkan, belum tentu terjadi, atau kita sudah betul-betul mengklaim dengan rasa takut, rasa cemas. Tapi hari ini pesan firman Tuhan dikatakan jangan takut. Dan ayat yang selanjutnya, ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai orang-orang yang dikasihinya, yang disayanginya. Dia terus menyertai saudara kekasih dalam Kristus. Dia terus menyertai setiap orang yang berpengharapan kepada Dia, Yesus Tuhan yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Saya mengalami perjalanan-perjalanan dalam pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Terkadang saya ingin memasuki suatu tempat jauh, ada tantangan, belum lagi cuaca. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana menuju ke sana, caranya, teknisnya. Saya belum alami, tetapi saya kadang mengklaim sendiri karena rasa takut. Tapi saya jalani, saya terus berjalan. Karena di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan, pergilah ke segala bangsa, semua bangsa, baptis, ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu saya lakukan. Saya tetap pergi, ya, saya penuh semangat. Saya memberitakan kabar Allah menyertai. Betul, Tuhan menyertai sampai saat hari ini. Perjalanan-perjalanan yang saya jalani di dalam pelayanan-pelayanan saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan menuntun saya, Tuhan memimpin saya sampai saat hari ini. Dia Allah Immanuel, Allah yang terus-menerus menuntun, membimbing sampai akhir zaman. Berarti sampai akhir hidup saya ini. Ya, saya tidak tahu seberapa lama usia saya. Yang saya tahu sekarang saya jalani penuh sukacita. Saya tidak perlu dihantui rasa takut, rasa cemas. Saya percaya Tuhan menyertai. Allah Immanuel yang terus menyertai saya pribadi dan Anda dimanapun Anda berada. Jalanilah hidup ini dalam pekerjaanmu dengan rasa tidak takut. Dalam rumah tanggamu, jalani dengan tidak takut. Terlebih-lebih di dalam pelayanan kita, jalani dengan penuh sukacita di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, sungguh kami sangat mengucap syukur hari ini atas pesan firman-Mu untuk kami dapat jalani di dalam segala aspek kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam pelayanan kami, untuk kami tidak takut. Ampuni kalau kami takut, ampuni kalau kami cemas. Itulah menunjukkan terbatasnya kami selaku manusia. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau untuk terus kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi God lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman terkasih dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.